sebetulnya ada apa sih Nasdem yang kelihatan adem gitu ya, tiba-tiba ada gonjang-ganjing lah di di internal mereka begitu. Kan pastinya kalau misalnya ada sesuatu di partai itu kan yang pertama ujuk-ujuk kekuasaan atau minimal posisi ketua umum terganggu. Yang kedua soal bisnis. Kita tahu kan Surya Paloh ini kan pebisnis ya sejak zaman dulu begitu ya. Dia berkiprahnya bisnis juga, berpolitik juga. Nah, apakah bisnis Surya Paloh ini terganggu nih? Gimana? Silakan. Ya, gue dapat info nih Sen dari beberapa narasumber ya, entah itu di Nasdem maupun teman-teman di DPR gitu. Mereka bercerita bahwa bisnis Surya Paloh ini terganggu. Kita pernah nulis tuh Sen ya. Ya, pernah jadi laporan utama majalah Tempo tuh kan. Ya, tahun 2023 ya waktu itu ya. Waktu itu kita nulis juga tuh beberapa bisnis Surya Paloh yang terganggu seperti Indo Carter tuh. Ya, cateringnya Surya Paloh di Freeport ya. Okay. Indo Carter ini kan sebenarnya udah lama ya. Lebih dari 70% lah bisnis Surya Paloh ini berpusat ke Indo Carter ini. Jadi ibaratnya adalah sebagai tulang punggung bisnis Surya Paloh. Banyak sekali keuntungan dari Indo Carter itu. Ya, setelah seperti yang lu bilang tadi ya, ada iklim politik yang berbeda. Dulu Surya Paloh mendukung Anies gitu ya di pemilihan presiden 2024. Ada kekhawatiran lah, ketar-ketir di anak bisnis yang mengelola ini gitu. Bahwa setelah mereka mendukung Anies, catering mereka tersendat gitu. Bisnis cateringnya tersendat. Ya, selain catering, residu dari pertarungan Pilpres itu juga berdampak ke bisnis Surya Paloh yang lain ya. Salah satunya di sektor properti. Surya Paloh kan punya kerjasama bisnis tower Menara Indonesia 1 atau Indonesia One ya. Oh, yang di Tamrin ya? Yang di Tamrin. Plaza Indonesia itu. Ya. Terbengkalai bukannya? Ya, tahun itu kan kerjasamanya dimulai tahun 2015 ya Gi ya. Yang groundbreaking si pria Solo itu Gi. Waduh. Yanto Ketes. Yanto Ketes sekitar tahun 2015 lah. Jokowi ya. Jokowi. Itu kan tower yang diklaim salah satu yang tertinggi ya di Indonesia ya. Ya, Indonesia One ini itu kan menara kembar ya yang ada di jantung Jakarta gitu. Awalnya kerjasama pembangunan tower ini dijalin oleh bisnisnya Surya Paloh dengan Sonangol ya, perusahaan Angola dan Cina yang bergerak di bidang migas. Iya. Waktu itu pernah kita tulis juga ya bahwa Surya Paloh itu menjalin kerjasama dengan pengusaha bernama Sampa. Sampa ini bosnya Sonangol ya Sen ya. Iya. Ketika itu juga pernah kita tulis ya bahwa Sonangol Oil ini pengen mengimpor crude oil ke Indonesia. Tapi tiba-tiba Sampa menghilang begitu di Cina, dicari-cari. Dan katanya juga menjadi tahanan politik di Cina seperti itu. Sampai sekarang ya nggak ada lagi tuh. Hilang kabarnya ya. Hilang lah ya. Tidak pernah muncul lagi Sampa gitu. Setelah batal dengan Sonangol dan mengakuisisi 100% itu ya, Sen, Media Group ini masih punya problem lain gitu ya. Salah satunya adalah pendanaan. Ya, untuk melanjutkan pembangunan tower itu ya. Duit ya. Salah satu pendanaan yang mereka cari kemudian adalah pendanaan lewat kredit ya, Himbara ya, Bank dalam negeri. Bank dalam negeri. Ya, tapi setelah Nasdem ini mendukung Anies di Pilpres waktu itu, ada narasumber gue yang cerita nih Sen, 2 pekan sebenarnya sebelum finalisasi pencairan kredit ini melalui Himbara itu dibatalin nih. Di 2023 berarti ya? Ya, sekitar 2023-2022 lah ya Sen waktu itu ya. Ya akhirnya waktu itu mereka juga belum dapat nih kredit dari Himbara itu. Terkatung-katung lah pembangunan tower ini selama 3 tahun. Mirip Menara Saida itu ya. Waduh. Tapi gue kemarin cross check ya Sen ya.